210, bertukar dengan ramuan, tulang menawan bawaan. Di luar rumah keluarga Gu, pengunjung dari lembah Wanhua tidak lain adalah Sage Orchid, yang sebelumnya telah bertemu Gu Changge. Gu Changge mendengar suara itu dan pergi menyambutnya. Gu Zhan juga buru-buru menyuruh Diaken mengatur ulang tempat duduk. Saudara Gu, belum lama ini, dan kamu sudah menerobos ke tahap tengah alam pemurnian Void. Sayang sekali. Sejujurnya, apakah kamu benar-benar mempertimbangkan untuk bergabung dengan lembah Wanhua? Meskipun kami tidak dapat memberikan banyak janji seperti Sekte Pedang, peri lembah Wanhua kami tidak ada bandingannya, kehadiran unik yang bahkan tidak dimiliki oleh 3 tanah suci utama lainnya. Dibandingkan dengan para tetua Sekte Pedang, Sage Orchid tidak terlalu hormat, tetapi malah menutup mulutnya sambil tertawa ringan dan berbicara. Ahem, karena tuan muda ini sudah setuju untuk bergabung dengan Sekte Pedang, tentu saja aku tidak bisa membatalkan perjanjian itu di tengah jalan. Yang lebih tua, silakan duduk. Gu Changge berdeham, menangkupkan kedua tangannya memberi hormat, lalu menuntunnya ke tempat perjamuan, di mana diakon keluarga Gu telah menyiapkan meja di sebelah 2 orang bijak dari Sekte Pedang. Pada saat itu, banyak kultivator yang hadir merasakan tekanan luar biasa. Monster-monster tua yang biasanya tidak terlihat kini duduk di sini, mengobrol dan tertawa bersama Tuan Muda Gu. Khususnya bagi 2 tetua Sekte Pedang di alam bijak, ada niat terang-terangan menjilat. Master Sekte dari Sekte Dingin Surgawi, Taois Wansan, harus mengumpulkan keberanian besar untuk mendekati dan bersulang kepada 3 orang bijak setelah pergumulan mental. Meskipun dia menghabiskan minumannya tiap kali, mereka hanya tersenyum dan mengangguk, sambil menyeruput minuman mereka dengan santai. Melihat hal itu, Pendeta Tao Wansan hanya bisa menghela nafas dalam hati dan patuh kembali ke tempat duduknya. Melihat kedua orang bijak aktif bersulang untuk Tuan Muda Gu, itu adalah perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan perlakuan yang diterimanya sendiri. Ketika dia melihat Liu Qingqing, muridnya sendiri yang duduk di sampingnya, dia tidak dapat menahan perasaan terharu. Awalnya, seluruh Sekte Dingin Surgawi menentang pernikahan Liu Qingqing dengan Gu Changge. Hanya Liu Qingqing sendiri yang bersikeras, dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan pernah membatalkan pertunangan tersebut. Sekarang tampaknya, beruntung dia tetap pada keputusannya dan tidak terpengaruh oleh kata-kata sekte. Jika tidak, mereka akan menyesalinya seumur hidup. Bahkan Sekte Dingin Surgawi mungkin dikenang sebagai musuh di hati Gu Changge karena membatalkan pertunangan. Dan saat dia menjadi pewaris suci, siapa tahu, dia mungkin akan kembali untuk menamparkan wajah semua orang. Orang bisa berkata, semuanya baik-baik saja sekarang, semua berkat Liu Qingqing yang tidak membuat pilihan yang salah. Di tengah perjamuan, Gu Changge hampir tidak pernah berdiam diri, terus bersulang dengan orang-orang dari berbagai kekuatan, dan dia pun menanggapinya dengan tertawa ringan dan menyesap minuman. Teman kecil Gu, bicaranya serius, tidakkah kau akan mempertimbangkannya lagi? Sebenarnya, bahkan jika kamu bergabung dengan Sekte Pedang, tidak masalah jika kamu juga disebut sebagai anggota lembah Wanhua. Kamu tidak perlu meninggalkan Sekte Pedang. Sage Orchid terus-menerus tanpa malu-malu membujuknya di depan 2 tetua Sekte Pedang. Sage Orchid, jika kau terus menggoda Sein Sekte Pedang kami, saya khawatir saya harus. Penatua Jian Chen mengerutkan kening dan mulai berbicara dengan tidak senang, tetapi dia disela dengan senyuman. Oh, apa yang akan kamu lakukan, Penatua Jian Chen? Apakah kamu akan bersikap kasar kepadaku? Saya sangat takut. Melihat ini, Sage Jian Chen hanya bisa mengedipkan kelopak matanya dengan marah tetapi mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Memulai perkelahian tentu saja tidak mungkin dilakukan. Namun peringatan harus diberikan. Cukup, sahabat kecil Gu, ingatlah untuk mengunjungi lembah Wanhua saat kamu berada di negara bagian tengah. Aku punya urusan lain yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan menemanimu lagi. Selamat tinggal. Melihat wajah para tetua Sekte Pedang mulai menggelap, Sage Orchid menutup mulutnya sambil tersenyum, berpamitan lebih awal, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Gu Changge. Kehadirannya hanya untuk menunjukkan niat baik atas nama lembah Wanhua. Mendengar ini, Gu Changge membungkuk sedikit, lalu dia berubah menjadi tumpukan kelopak bunga dan menghilang. Gu Changge tidak dapat menahan rasa iri terhadap teknik datang dan pergi tanpa jejak seperti itu. Tanpa dia sadari, pada saat ini, dia sendiri menjadi objek kecemburuan semua orang.
Alam Sage tidak menjadi kesulitan baginya. Yang perlu ia lakukan hanyalah pergi ke Sekte Pedang untuk berkultivasi, dan semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Selama 3 hari, perjamuan tidak pernah berhenti. Sebagai tokoh utama dalam pesta itu, Gu Changge tentu saja tidak bisa meninggalkan tempat duduknya. Duduk dengan tenang selama 3 hari, itu hanya dapat dikelola karena keadaannya telah membaik, jika tidak, dia tidak akan mampu menanggungnya. Liu Qingqing dan Wang Yue awalnya mencicipi daging binatang iblis dan buah roh dalam gigitan kecil, tetapi kemudian mereka tidak menyentuh sumpit mereka lagi. Sebaliknya, Liu Qingqing menuangkan anggur untuk suaminya, dan Wang Yue sesekali memijat Tuan Jun untuk memastikan ia merasa nyaman meskipun duduk dalam waktu lama. Pemandangan ini saja sudah cukup membuat banyak kultivator iri. Kedua wanita ini juga dikenal sebagai gadis kebanggaan surgawi di domain utara. Adapun Yuan Yabai, sejak dia tiba di pesta itu, dia tidak berhenti memakan daging binatang iblis dan buah roh. Meski berbadan kecil, ia terus makan tanpa henti. Untungnya, keluarga Gu sangat siap kali ini, menyediakan lebih dari cukup untuk semua. Ketika 3 hari berakhir, Gu Changge memberi hormat kepada banyak kultivator yang menghadiri perjamuan dan kemudian pergi bersama istrinya. Menghadapi anggukan Tuan Muda Gu, para hadirin, dari segala senioritas dan tingkat kultivasi, berdiri untuk membalas anggukan itu. Bahkan 2 tetua sekte pedang di alam bijak pun tidak terkecuali. Menghadapi busur Sang Santo, mereka pun buru-buru berdiri, tidak berani menunjukkan kelalaian apapun. Setelah Gu Changge pergi, banyak pasukan menyampaikan salam perpisahan dalam kelompok-kelompok kecil. Kunjungan ini benar-benar membuka mata. Baru kelas 9 ke atas, aku sudah lihat 3 tes. Tuan Muda Gu benar-benar seperti yang dikabarkan, sekarang aku pikir kisah reinkarnasinya sebagai seorang abadi mungkin benar. Sayang sekali keluarga Gu tidak menerima tamu, kalau tidak, bergabung dengan keluarga Gu akan menjadi pilihan yang bagus. Banyak kultivator bebas juga mendesah dengan perasaan yang mendalam. Hadiah-hadiah yang mereka bawa untuk acara ini pada dasarnya telah terbayar sendiri hanya dengan 3 hari perayaan ini. Bagaimanapun, mereka adalah kultivator lepas, dan hadiah yang mereka mampu berikan cukup memuaskan tetapi tidak terlalu langka atau berharga. Namun, daging binatang iblis, buah roh, dan bahkan anggur roh yang disediakan oleh keluarga Gu semuanya bermutu tinggi. Putra mahkota Wang Xing dari keluarga kerajaan domain utara memperhatikan sosok yang pergi, tenggelam dalam pikirannya. Dengan keajaiban seperti itu, sudah ditakdirkan bahwa wilayah utara akan menyandang nama keluarga Gu. Sayang sekali obsesi ayah kaisar terlalu dalam, dia mungkin tidak akan mudah melepaskan ambisinya yang besar untuk menyatukan segalanya. Wang Xing bergumam pada dirinya sendiri, lalu dia membawa orang-orang keluarga kekaisaran dan pergi. Sayangnya, orang-orang yang keluar kali ini semuanya dekat dengan ayah kaisar, kalau tidak, dia ingin segera menghubungi adik perempuan dan Tuan Muda Gu. Setelah perjamuan, para anggota Sekte Dingin Surgawi juga tidak berencana untuk tinggal lama. Adapun Liu Qingqing, mereka tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya, mereka berasumsi dia tidak akan meninggalkan keluarga Gu dalam waktu dekat. Penatua Zhao, jika Anda tidak terburu-buru, mengapa tidak tinggal di keluarga Gu selama beberapa hari? Orang tua buta itu memandang ke arah Sage Zhao dan menangkupkan tangannya. Saya juga berpikir hal yang sama. Saya langsung menyukai Daoist Fellow Sue. Jika kita bisa bertukar lebih banyak, itu akan sangat bagus. Sage Zhao tersenyum lebar dan menjawab dengan hormat. Setelah berjuang keras untuk mendapatkan kesempatan mengunjungi keluarga Gu, dia jelas belum siap untuk segera kembali. Jika memungkinkan, ia ingin berinteraksi lebih banyak dengan Kuaso Sein, dan semoga bisa memberikan bantuan. Putra mahkota Wang Xing dari keluarga kerajaan domain utara memperhatikan sosok yang pergi, tenggelam dalam pikirannya. Dengan keajaiban seperti itu, sudah ditakdirkan bahwa wilayah utara akan menyandang nama keluarga Gu. Sayang sekali obsesi ayah kaisar terlalu dalam, dia mungkin tidak akan mudah melepaskan ambisinya yang besar untuk menyatukan segalanya. Wang Xing bergumam pada dirinya sendiri, lalu dia membawa orang-orang keluarga kekaisaran dan pergi. Sayangnya, orang-orang yang keluar kali ini semuanya dekat dengan ayah kaisar, kalau tidak, dia ingin segera menghubungi adik perempuan dan Tuan Muda Gu. Setelah perjamuan, para anggota Sekte Dingin Surgawi juga tidak berencana untuk tinggal lama.
Adapun Liu Qingqing, mereka tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya, mereka berasumsi dia tidak akan meninggalkan keluarga Gu dalam waktu dekat. Penatua Zhao, jika Anda tidak terburu-buru, mengapa tidak tinggal di keluarga Gu selama beberapa hari? Orang tua buta itu memandang ke arah Sage Zhao dan menangkupkan tangannya. Saya juga berpikir hal yang sama. Saya langsung menyukai Daoist Fellow Sue. Jika kita bisa bertukar lebih banyak, itu akan sangat bagus. Sage Zhao tersenyum lebar dan menjawab dengan hormat. Setelah berjuang keras untuk mendapatkan kesempatan mengunjungi keluarga Gu, dia jelas belum siap untuk segera kembali. Jika memungkinkan, ia ingin berinteraksi lebih banyak dengan Kuaso Sein, dan semoga bisa memberikan bantuan. Di dalam istana Tuan Muda, saat Gu Changge dalam perjalanannya, dia merenungkan satu hal. Ia berencana mengunjungi kota kekaisaran wilayah utara sebelum menuju ke negara bagian tengah. Awalnya dia berniat membawa serta sang leluhur. Tapi sekarang, tampaknya dia dapat mengambil dua tetua sekte pedang sebagai gantinya. Meskipun alam mereka tidak semaju alam leluhur, status mereka sangat tinggi, dan mereka mewakili sekte pedang negara bagian tengah. Keluarga kerajaan domain utara, tidak peduli seberapa kejamnya, tidak akan berani menyentuhnya di bawah perlindungan dua tetua dari sekte pedang. Adapun kedua tetua, mereka kemungkinan besar akan sangat bersedia membantunya. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk melakukan perjalanan ke kota kekaisaran wilayah utara segera. Selagi Gu Changge bergumam pada dirinya sendiri, dia melirik lagi ke panelnya yang hampir mencapai ambang batas signifikan yakni 800. Sekarang setelah dia memiliki poin atribut, saatnya untuk meningkatkan bakatnya ke tubuh suci sukses kecil. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 761. Pemahaman, 707. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian Kaisar Naga, teknik dingin surgawi, teknik Suan Huang langit dan bumi, teknik Ki Ungu ke timur. Alam pemurnian kekosongan tahap tengah, 5/100. Keterampilan ilahi, bakat, transendensi, perlindungan, murid Tao, Fatian Xiangdi, nafas tersembunyi, api naga. Poin atribut, 180.000. Root bond kurang 39. Setelah memindai panel sebentar, dia diam-diam mulai menukar ramuan dalam pikirannya. Penukaran, pil tulang akar tingkat ketiga plus 153 buah, ramuan telah didistribusikan ke ruang sistem. Poin atribut yang dihabiskan, 90.000. Penukaran, pil pemahaman tingkat ketiga plus 103 buah, ramuan telah didistribusikan ke ruang sistem. Poin atribut yang dihabiskan, 60.000. Poin atribut yang tersisa untuk tuan rumah, 30.000. Setelah melalui beberapa putaran pertukaran, poin atribut yang dihabiskan sama persis dengan apa yang dibawa lelaki tua itu dari binatang iblis tersebut. Meskipun dia bisa saja menukar pil pemahaman dengan plus 15 yang sudah cukup, dia masih ingin menyimpan sebagian untuk keadaan darurat. Cepatlah sempurnakan ramuan ini, istri-istriku. Sambil berkata demikian, Gu Changge membagikan dua kotak kayu kecil kepada masing-masing orang. Adapun Liu Qingqing, dia menerima 3 kotak, salah satunya berisi pil pencerahan mendadak yang diberikan oleh sistem selama terobosannya di sekte, dan dia belum sempat menggunakannya. Lebih banyak ramuan untuk dimakan. Saat melihat kotak kayu yang familiar, mata Yuan Yabai berbinar. Dalam 3 hari terakhir, dia sudah makan sampai kenyang, tetapi ramuan tidak mengenyangkan perutnya, dan dia bisa makan lebih banyak lagi. Liu Qingqing mengambil ramuan itu, berjinjit, dan mengecup bibir suaminya di bawah mata Yuan Yabai sebelum memasuki ruang pengasingan. Aku akan membawamu kembali ke kota kekaisaran nanti. Wang Yue mengikutinya, tetapi Gu Changge berbicara sebelum dia memasuki ruang pengasingan. Sudah waktunya. Mendengar perkataan Tuan Jun, matanya menjadi cerah. Membawanya kembali ke kota kekaisaran. Dia mengerti apa maksudnya, Tuan Jun berencana untuk memenuhi janjinya kepadanya. Meskipun kekuatannya saat ini belum cukup untuk menjadi permaisuri wilayah utara, setidaknya dia bisa mulai membuat rencana. Tenanglah dan fokuslah pada pengasinganmu. Gu Changge tidak menjelaskan lebih lanjut, dan Wang Yue memasuki ruang pengasingan dengan hati gembira. Adapun Han-Han kecil, mengambil keuntungan dari gangguan sesaat Tuan Jun, dia diam-diam menciumnya sekali dan kemudian berlari kembali ke kamarnya secepat anak panah yang melesat. Dibandingkan dengan detak jantungnya yang cepat sebelumnya,
Sekarang kondisinya sudah sedikit membaik, tetapi telinganya masih merah karena malu. Gu Changge menyentuh wajahnya, tersenyum, dan tidak keberatan. Begitu para istri memurnikan ramuan ini, mereka dapat menembus ambang 800, mencapai tubuh suci sukses kecil. Hanya, apakah tubuh suci sukses kecil akan membawa kesengsaraan surgawi lainnya? Saat ketiganya memulai pengasingan mereka, dia tidak dapat menahan perasaan antisipasi. Tubuh suci sukses kecil, dia bisa maju ke tingkat lain dalam kekuatan tempur sesungguhnya. Dan apakah itu akan memicu kesengsaraan surgawi? Dia bukan hanya tidak takut, dia benar-benar berharap kesengsaraan surgawi lainnya akan terjadi. Telan gelombang lain asal kesengsaraan surgawi untuk meningkatkan kekuatan kesengsaraan surgawi yang dikendalikannya. Metode ini jauh lebih berguna daripada keterampilan ilahi tingkat surga. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh kultivator lain. Sementara sebagian orang bersuka cita dan sebagian lainnya khawatir, di puncak Putra Suci ke-9, Sekte Kenaikan Abadi, Santo Wuji yang baru-baru ini merasa sangat gelisah. Awalnya, sekte ingin menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk memenangkan Gu Changge. Hal itu membuatnya cemas untuk waktu yang lama. Untungnya, bocah sialan itu tidak memilih Sekte Kenaikan Abadi pada akhirnya, kalau tidak, dia akan benar-benar tidak berdaya. Sekarang dia telah bergabung dengan Sekte Pedang, Sekte Kenaikan Abadi tidak akan menghukumnya hanya demi dirinya. Tubuh Dao ekstrim. Jika anak ini datang ke Central State, dia mungkin tidak akan melupakan masa lalu begitu saja. Ah, jika saja dia mati dalam perjalanan menuju Sekte Pedang. Pewaris suci Wu Jiang mengernyitkan alisnya, tampak jelas gelisah. Kalau saja dia sudah tahu sebelumnya kalau pemuda itu bertubuh Dao ekstrim, seharusnya dia sudah memerintahkan ahli tingkat 9 dari keluarga Wu untuk membunuhnya dengan cara apapun. Dia perlu memastikan dengan matanya sendiri bahwa dia benar-benar sudah mati. Bagaimana mungkin ia menduga kini ia hanya bisa hidup dalam ketakutan dan kepanikan, tidak mampu memikirkan cara mengatasinya. Lembah Wanhua. Sosok itu duduk bersila di antara lautan bunga, tubuhnya memancarkan ritme Tao merah muda unik yang tampaknya memengaruhi pikiran seseorang. Hanya dia sendiri yang tidak terpengaruh oleh ritme Tao merah muda ini. Sosok itu bersenandung lembut, dan aura kerajaannya tiba-tiba membumbung tinggi. Ritme Tao merah muda meningkat, bahkan seorang kekuatan besar dari alam gerbang surgawi tingkat 8 akan terpengaruh olehnya, secara naluri ia ingin menaati setiap perintahnya. Tahap akhir Infinite Realm sudah selesai. Wajah yang menakjubkan itu tiba-tiba menjadi cerah saat dia perlahan membuka matanya. Auranya jelas telah mencapai alam tak terbatas tahap akhir. Dialah orang yang memiliki tulang menawan di lembah Wanhua, juga dianugerahi bakat tubuh Dao. Di bawah bimbingan lembah Wanhua, dia memang masih muda, tetapi wilayah kekuasaannya sungguh luar biasa. Su Meier menyesuaikan auranya, lalu keluar dari retret kultivasinya dengan perasaan puas. Dia segera pergi menemui guru lembah Wanhua untuk berbagi kabar baik tentang terobosannya. Lumayan, dengan kecepatan seperti ini, tidak akan butuh waktu 3 hingga 5 tahun bagimu untuk memiliki kesempatan mencapai alam gerbang surgawi tingkat 8. Guru lembah Wanhua memandang muridnya dengan penuh kepuasan. Semua ini berkat didikan guru, Su Meier membungkuk dan berkata, setiap senyum dan gerakannya memancarkan pesona yang unik. Hal itu membuat Master lembah Wanhua, seorang wanita, kehilangan fokus dan tak dapat menahan diri untuk berseru dalam hati, betapa cantiknya di dunia ini. Sayang sekali aku bukan seorang pria, kalau tidak, aku pasti akan terpikat oleh Meier. Sayang sekali. Seolah tengah memikirkan sesuatu, guru lembah Wanhua mendesah dan menggelengkan kepalanya. Su Meier bingung, tidak mengerti mengapa gurunya tiba-tiba menyatakan penyesalan. Menatap tatapannya yang penuh tanya, dan tanpa menunggunya bertanya, Master lembah Wanhua berkata perlahan, ada beberapa berita baru-baru ini, semuanya sangat penting. Dongfang Mingyue, putri sah keluarga Dongfang, telah menemukan pasangan Tao, seseorang dari wilayah utara. Dan suaminya memiliki tubuh Dao ekstrim. Dia sudah dijanjikan posisi tinggi oleh Sekte Pedang, diperlakukan sesuai standar puncak putra suci pertama. Dengan beberapa patah kata, guru lembah Wanhua menyampaikan semua perkembangan terkini. Mendengar ini, Su Meier juga tertegun sejenak.
Tubuh Dao Ekstrim. Domain utara benar-benar menghasilkan bakat yang menantang surga. Tiba-tiba dia mengerti mengapa gurunya mengatakan itu sangat disayangkan. Pasti karena dia mengagumi bakat tubuh Dao Ekstrim ini. Kalau saja dia keluar dari pengasingannya lebih awal, Su Meier yakin dia bisa membujuknya untuk bergabung dengan lembah Wan Hua. Pria manapun, tidak peduli seberapa menonjolnya, akan jatuh dalam pesonanya. Dalam hal ini, dia cukup percaya diri. Dan jika dia dapat menemukan pasangan Taois dengan bakat tubuh Dao, itu akan membawa manfaat besar bagi keduanya. Sayangnya, dia belum menemukan orang yang tepat, mereka yang memiliki bakat tubuh Dao sulit ditemukan. Tapi sekarang, begitu dia tiba di Central State, aku akan mencari cara untuk mengundangnya ke lembah sebagai tamu. Kalau begitu, kalau kamu punya ide, kamu pasti bisa mencobanya. Tuan Lembah Wan Hua melihat ekspresi Su Meier berubah dan langsung berkata sambil tertawa ringan. Meskipun murid itu ingin menemukan pasangan Taois dengan bakat tubuh Dao, aku tetap ingin menilai karakternya terlebih dahulu. Su Meier merenung sejenak, namun dia tidak membiarkan kata-kata, tubuh Dao Ekstrim, menentukan bahwa dia pasti memilikinya. Itu wajar. Tuan Lembah Wan Hua mengangguk sedikit tanda setuju. Namun dari rumor yang beredar, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa Tuan Muda Gu memiliki karakter yang baik. Dan dia tampak cukup mahir dalam memenangkan hati wanita, kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki 4 pasangan Tao? Murid akan pergi dulu. Dengan pikirannya yang berkecamuk, Su Meier memutuskan untuk pergi guna menstabilkan kerajaannya. Melihat kepergiannya, sosok menawan yang membuat semua orang iri, Guru Lembah Wan Hua tersenyum tipis. Sekte Pedang telah menghabiskan banyak uang untuk mengolah kejeniusan tubuh Dao Ekstrim ini. Lembah Wan Hua mungkin akan meraup keuntungan jika Meier bersedia dan keduanya menjadi pasangan Taois, sehingga menghubungkan Lembah Wan Hua dengan kejeniusan tubuh Dao Ekstrim. Bab 211, Tubuh Suci Sukses Kecil, pewaris suci mengalami kesengsaraan. 3-5 hari telah berlalu sejak keluarga Gu mengadakan perjamuannya. Banyak pasukan telah meninggalkan Qingzhou, tetapi kota utama keluarga Gu masih jauh lebih sibuk dari biasanya. Pada saat ini di istana Tuan Muda keluarga Gu, Gu Changge telah menyelesaikan malam kultivasinya dan akhirnya mendengar perintah sistem di telinganya. Pasangan Tao, Liu Qingqing alam reruntuhan tahap akhir, menyempurnakan pil tulang akar kelas 3+1 pil pemahaman kelas 3+1 apakah Anda ingin segera membagikan khasiatnya? Pasangan Tao, Wang Yue alam reruntuhan tahap akhir, memurnikan pil tulang akar kelas 3+1 pil pemahaman kelas 3+1 apakah Anda ingin segera membagikan efeknya? Pasangan Tao, Yuan Yabai alam pemurnian Void tahap awal, memurnikan pil tulang akar kelas 3+1 pil pemahaman kelas 3+1 apakah Anda ingin segera membagikan efeknya? Akhirnya tiba juga. Gu Changge melihat perintah itu tetapi tidak memilih untuk langsung membagikan efeknya. Terakhir kali, ketika tulang akarnya menembus penghalang 500, mencapai level bakat tubuh suci, itu memicu kesengsaraan surgawi. Meskipun itu adalah panggilan yang dekat, itu masih membuatnya cukup takut. Melihat istri-istrinya yang masih berkultivasi secara tertutup, dia pun meninggalkan istana Tuan Muda dan langsung menuju ke gunung belakang. Tinggal di istana Tuan Muda sekarang membuatnya jauh lebih mudah untuk pergi ke gunung belakang tanpa harus melewati pengadilan dalam. Tak lama kemudian, ia tiba di kaki gunung belakang. Bahkan sebelum dia mulai naik, 3 sosok muncul dari halaman kecil yang sepi di kaki gunung. Tuan Muda, si tua buta adalah orang pertama yang membungkuk dan memberi hormat. 2 tetua sekte pedang yang tinggal sementara di sana juga membungkuk sambil tersenyum ramah dan berkata, pewaris suci. Dalam beberapa hari terakhir ini, ketiganya berhubungan baik, dan memberikan banyak manfaat bagi si tua buta. Sekarang dia cukup yakin bisa menerobos ke alam Sage. Yang harus dia lakukan adalah mengunjungi sekte pedang negara bagian tengah untuk menerima hadiah yang ditujukan untuknya, dan kemudian dia bisa mencoba menyerang alam Sage. Gu Changge juga membungkuk sedikit pada ketiga orang itu sebagai tanda penghormatan. Aku ingin tahu apakah pewaris suci punya instruksi. Sage Zhao mengambil inisiatif untuk bertanya. Dia dipenuhi dengan antisipasi, karena mereka tidak takut diberi tugas oleh sang pewaris suci, mereka takut tidak berguna baginya. Selama mereka dapat membantu pewaris suci ini,
mereka akan mendukung masa depan yang menjanjikan dalam sekte pedang. Memang ada sesuatu yang saya ingin kedua senior ini bantu. Namun, bukan untuk saat ini, aku datang ke gunung belakang hari ini untuk bertemu leluhur. Gu Changge berkata dengan santai saat dia melihat kedua orang bijak itu menatapnya, penuh harap. Benar sekali, benar sekali. Sang pewaris suci harus melanjutkan tugasmu. Kapanpun kau membutuhkan kami, tinggal perintah saja. Mendengar bahwa dia memang punya sesuatu yang bisa mereka bantu, Sage Zhao dan Sage Jian Chen segera berseri-seri, dan sambil membungkuk, mereka meyakinkan bahwa mereka akan mengurus masalah apapun untuk sang pewaris suci. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya, Gu Changge kemudian melangkah ke gunung belakang, dengan labirin padat menghilang secara alami saat ia melewatinya. Gu Changge, karena penasaran, bahkan menggunakan kemampuan ilahiyah bawaannya, murid Tao, untuk sesaat, saat pupil matanya dipenuhi dengan prasasti kuno berwarna emas gelap, labirin di matanya tampak tidak ada. Bahkan jika leluhur tidak sengaja menghilangkannya, ia dapat dengan mudah melewati labirin itu, dan dengan bahan yang tepat, ia kini dapat membuat labirin yang identik sendiri. Setelah rasa ingin tahunya terpenuhi, ia lalu membubarkan murid Tao itu. Dalam waktu singkat, ia tiba di tempat yang dikenalnya. Tanpa heran, leluhur keluarga Gu tengah duduk santai di tepi danau sambil memancing. Ia tidak berbicara untuk mengganggunya, diam-diam berdiri di belakang sang leluhur dan menunggu. Tidak sampai 15 menit kemudian sang leluhur tiba-tiba menarik tali pancingnya, dan seekor ikan besar terlempar ke atas, mendarat tepat di keranjang ikan. Gu Changge memperhatikan kemunculan ikan besar itu, dan merasa terkejut, karena ikan itu tampak luar biasa besar. Namun, ia kemudian teringat pada binatang iblis alam tak terbatas tingkat 7 yang biasanya ditangkap leluhur, bersembunyi di dasar danau. Setelah membunuh mereka, meskipun bagian-bagian yang berharga telah diambil, masih ada cukup banyak daging binatang iblis yang tersisa di danau. Agaknya, daging binatang iblis tingkat 7 lah yang memiliki efek ini, menyebabkan ikan-ikan biasa ini hampir mencapai alam kondensasi Qi. Leluhur. Karena sang leluhur telah menarik tali pancingnya, Gu Changge pun membungkuk dan berseru. Apakah karena kekuatan asalnya hampir habis? Ketika Gu Kuang pergi ke kota Duanbei dalam beberapa hari, lelaki tua itu juga bisa melakukan perjalanan ke sana dan menangkap beberapa binatang iblis yang cocok untuk dibawa kembali. Leluhur keluarga Gu menoleh sambil tersenyum ramah, dan saat dia menatap Gu Changge, matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Anak ini sungguh merupakan berkah bagi keluarga Gu. Begitu mengesankan, dia mungkin akan menerobos ke alam tak terbatas tingkat ke-7 lebih cepat dari yang diharapkan, lebih cepat dan lebih ajaib dari yang saya duga. Bukan itu, jawab Gu Changge. Sejak Tuan Tua kembali dari kota Duanbei, dia membawa kembali beberapa binatang iblis. Cukup untuk apa yang dibutuhkan. Gu Changge menggelengkan kepalanya sedikit. Oh. Jadi, masalah apa yang Anda hadapi? Atau, apakah ada sesuatu yang kamu pikirkan? Leluhur keluarga Gu mendengar bahwa dia tidak membutuhkan binatang iblis, sedikit terkejut, lalu menatapnya dalam-dalam. Sejak anak muda ini datang kepadanya, itu jelas bukan masalah sepele. Kalau tidak, dengan kewenangannya saat ini di keluarga Gu, dia bisa dengan mudah memerintahkan tetua keluarga Gu untuk mengambil tindakan. Bahkan kedua orang bijak dari Sekte Pedang, meskipun kekuatan mereka hanya pada tahap awal dan pertengahan alam bijak, mereka tentu cukup mampu untuk mengatasi masalah-masalah biasa. Lalu mengapa datang untuk menemukan dirinya sendiri? Itu bukan karena orang lain. Sejujurnya, saya merasa seperti saya harus menghadapi kesengsaraan lagi. Gu Changge memang bermaksud meminta leluhur untuk meninggalkan pegunungan saat dia pergi ke kota kekaisaran demi keselamatan dan keamanan terbaik. Tetapi bukan itu tujuan dia datang kali ini. Begitulah caranya. Apa maksudmu dengan harus menghadapi kesengsaraan lagi? Gu Haitang mengangguk sedikit setelah mendengarnya, tetapi ekspresinya membeku saat kata-katanya mencapai ujung lidahnya. Dia menatap bingung pada anak muda itu, benar-benar tidak dapat mengerti. Terakhir kali dia mengalami kesengsaraan, dia mengaku telah mencapai bakat tubuh suci yang belum pernah terlihat sebelumnya, yang membuatnya tidak dapat diterima oleh surga dan bumi. Tapi bagaimana dengan kali ini? Belum lama berselang, dan lagi pula,
dia belum membuat terobosan di alam besar, jadi mengapa dia harus mendatangkan kesengsaraan surgawi lagi? Aku tidak yakin saat ini, si junior mengakui, tapi aku merasa seperti akan mengalami kesengsaraan. Jadi, aku ingin meminta leluhur untuk membantu melindungiku dan, kebetulan, menemukan tempat yang tenang. Gu Changge tidak dapat menahan senyum kecut, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada leluhur. Kapan kamu akan mengalami kesengsaraan itu? Gu Haitang menatapnya dengan perasaan campur aduk antara percaya dan ragu. Jika ada orang lain yang mengatakan kepadanya bahwa mereka akan menghadapi kesengsaraan, dia akan langsung menamparkan mereka. Tapi anak ini, itu sebenarnya mungkin. Lagi pula, dia telah memanggil kesengsaraan surgawi terakhir kali, dan kemungkinan hal yang sama terjadi kali ini. Tetapi pada saat ini, Gu Haitang tidak bisa merasakan sedikit pun tanda-tanda datangnya kesengsaraan surgawi, tidak ada satu pun tanda-tanda akan datangnya kesengsaraan surgawi. Ketika leluhur menanyakan hal ini, Gu Changge hanya mengulurkan 3 jarinya perlahan. 3 bulan, Gu Haitang bertanya dengan bingung. Dia kemudian memperhatikan saat pemuda itu berubah menunjukkan 2 jari. Tidak mungkin 2 hari, kan? Gu Haitang merasa ada sesuatu yang tidak beres namun tidak dapat menjelaskannya dengan tepat. Tapi kedua jari itu, berubah menjadi 1. Petik 2 petik 2. Tentu saja tidak mungkin sekarang. Mulut Gu Haitang menganga, dia tampaknya mengerti. Ini bukan tentang 3 bulan, atau 2 hari, ini hitungan mundur. Saat jari-jari Gu Changge terlipat ke bawah, perintah sistem bergema di pikirannya. Tuan rumah berbagi pencapaian pasangan Tao, tulang akar plus 45, pemahaman plus 30. Tulang akar, 806. Pemahaman, 737. Untuk sesaat, setelah efek yang dirasakan, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan ajaib dalam tubuhnya. Kalau dia melihat ke dalam, dia bahkan bisa melihat prasasti yang rumit, kuno, dan berwarna emas gelap di tulang-tulangnya, seakan seluruh kerangka dan dagingnya telah menjadi harta ajaib yang langka di dunia ini. Setelah melipat jari-jarinya, Gu Changge menatap ke langit. Gu Haitang juga menatap ke arah cakrawala, wajahnya menunjukkan campuran keterkejutan dan ketidakpastian. Tidak ada. Astaga, itu benar-benar terjadi begitu saja. Gu Haitang sedang mengagumi langit cerah, awan tak terbatas, dan hendak berkomentar bahwa pemuda itu mungkin khawatir yang tidak perlu. Namun tiba-tiba, ia diliputi oleh suatu kehadiran yang menakutkan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Tanpa sepengetahuannya, awan gelap telah menutupi matahari, dan saat angin bertiup kencang, langit langsung menjadi gelap. Meskipun Gu Haitang telah hidup hampir 2000 tahun dan melihat banyak keajaiban, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Monster macam apa ini? Dia tidak hanya memanggil kesengsaraan surgawi, tetapi dia juga dapat memprediksi kedatangannya dengan sangat akurat. Dia tidak berada di ambang terobosan ke alam petapa, yang secara tradisional akan menimbulkan kesengsaraan surgawi. Ayo pergi. Tanpa berpikir 2 kali, Gu Haitang mencengkeram bahu pemuda itu dan dalam 1 langkah, mereka lenyap dari gunung belakang keluarga Gu. Kengerian akan datangnya malapetaka itu terasa nyata baginya, lebih nyata daripada sebelumnya. Itu hampir setara dengan kesengsaraan surgawi yang dihadapi oleh para kultivator biasa yang melewati kelas 9, melangkah ke alam sage. Pada saat ini, di dalam halaman kecil di kaki gunung belakang keluarga Gu, 2 tetua sekte pedang yang awalnya merasa senang karena akhirnya bisa membantu, kini terkejut. Wajah mereka berubah drastis saat mereka menatap langit di atas gunung. Bagaimana mungkin itu, kesengsaraan surgawi? Sage Zhao, yang masih berada di tahap awal alam sage, mengira dirinya telah melakukan kesalahan saat pertama kali merasakan tekanan yang mengerikan itu. Namun melihat ekspresi yang sama pada Sage Jianchen, dia tidak ragu lagi. Mengapa ada kesengsaraan surgawi di wilayah utara? Apakah leluhur keluarga Gu membuat terobosan? Sage Jianchen mengernyitkan dahinya, sama-sama bingung. Tidak bagus. Sang pewaris suci masih berada di gunung belakang, jika mereka terkena bencana, bukankah itu berbahaya? Orang bijak Zhao tiba-tiba menyadari sesuatu, lalu berseru kaget. Namun, mereka berdua segera merasakan aura kesengsaraan itu bergerak cepat menjauh, tertarik ke tempat lain. Orang yang mengalami kesengsaraan telah meninggalkan gunung belakang. Ayo kita periksa. Ekspresi Sage Jianchen berubah serius.
Dia tidak mengerti mengapa kesengsaraan surgawi akan muncul di wilayah utara. Mungkinkah leluhur keluarga Gu benar-benar dapat maju lebih jauh bahkan di sini? Dengan saling pandang, mereka memutuskan untuk mengikuti dan mencari tahu sendiri. Tanpa menyaksikannya sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa ada seseorang di domain utara yang mampu memicu kesengsaraan surgawi. Si tua buta itu benar-benar kebingungan, tetapi mereka memutuskan untuk membawanya ikut. Dia berada di puncak kesempurnaan tingkat 9, dan setelah kembali ke negara bagian tengah, dengan ramuan dan hadiah yang disediakan oleh Sekte Pedang, dia akan dapat mencoba terobosan ke alam petapa. Jika dia dapat menyaksikan kesengsaraan terlebih dahulu, peluangnya untuk berhasil mencapai alam sage akan sangat meningkat. Bersama dengan si buta tua, keduanya menghilang dari halaman. Mengikuti rentang jangkauan kesengsaraan. Di tengah pusaran angin, awan kesengsaraan telah terbentuk, dan di dalamnya, kekuatan kesengsaraan surgawi tengah berkembang dengan cepat. Di kota utama keluarga Gu, banyak kultivator merasa gelisah, seolah-olah ada bahaya yang mendekat. Aneh. Perasaan itu datang lagi. Terakhir kali tiba-tiba mendung, lalu mulai turun hujan gerimis, dan kami semua merasa tidak nyaman. Dan sekarang, sama saja lagi. Apa sebenarnya yang terjadi? Para petani yang pernah mengalami hal ini sebelumnya, dengan keraguan di hati mereka, mulai mencari tempat untuk berlindung. Akan tetapi, karena tidak terjadi apa-apa terakhir kali, mereka pikir tidak akan ada bahaya nyata. Perasaan ini, mengingatkanku pada kesengsaraan surgawi yang dijelaskan dalam catatan. Tapi bukankah itu hanya terjadi ketika maju ke alam sage di Central State? Aneh sekali. Namun di antara penduduk kota, ada beberapa orang dari kekuatan lain yang tetap tinggal setelah perjamuan itu dan belum pergi. Di antara para kultivator ini, beberapa yang lebih berpengalaman merasakan perasaan ini, disertai dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba, seperti kesengsaraan surgawi yang legendaris. Namun apakah ada orang di domain utara yang benar-benar menyaksikan kesengsaraan surgawi? Meski ada spekulasi, tidak ada cara untuk memastikannya. Tak lama kemudian, Gu Changge dibawa oleh leluhur ke hutan yang sama seperti terakhir kali. Terletak ratusan mil di luar kota utama keluarga Gu, itu adalah tempat yang jarang dikunjungi orang lain. Apakah kamu percaya diri? Kesengsaraan surgawi ini, kekuatannya mungkin hampir sama dahsyatnya dengan kesengsaraan alam bijak. Mungkin, bahkan lebih kuat. Gu Haitang mengerutkan kening karena khawatir saat dia melihat Gu Changge dan bertanya. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam kesengsaraan surgawi ini bahkan sedikit melampaui kekuatan yang dia temui selama terobosannya ke alam bijak. Meskipun mereka telah menyaksikan kesengsaraannya sebelumnya dan melihatnya memurnikan kekuatan kesengsaraan surgawi. Tapi, dengan kekuatan yang begitu dahsyat kali ini, bisakah dia, seorang kultivator alam kekosongan pemurnian tingkat 6, menahannya? Seharusnya tidak ada masalah. Gu Changge menggelengkan kepalanya, karena dia kini telah menguasai kekuatan kesengsaraan surgawi dan memiliki cukup daya tahan terhadapnya. Selama serangan pertama kesengsaraan surgawi tidak membunuhnya, dia akan dapat mulai menyempurnakan asal kesengsaraan surgawi untuk memperkuat dirinya, dan petir kesengsaraan yang tersisa akan dengan mudah disempurnakan olehnya. Hati-hati, aku akan menjagamu, tapi tidak ada lagi yang bisa kulakukan untuk membantumu. Gu Haitang menatapnya tajam lalu mundur puluhan mil jauhnya. Pada saat itu juga muncul 3 sosok di lokasi. Jian Chen segera menyadari leluhur keluarga Gu dan mengetahuinya sebagai kekuatan besar di alam sage yang sempurna, tetapi dia tidak dapat memahami bagaimana dia mampu menjalani kesengsaraan di wilayah utara. Jelas, di domain utara, mustahil menggunakan kekuatan bintang untuk melembutkan tubuh, dan energi spiritualnya juga sangat tipis. Mempertahankan kultivasi seseorang tanpa kemunduran sudah cukup sulit, apalagi membuat terobosan. Namun, ia juga memperhatikan sosok yang berdiri di tengah hutan, sang pewaris suci. Mungkinkah leluhur keluarga Gu ingin dia menyaksikan kesengsaraan itu terlebih dahulu, untuk mempersiapkan terobosannya ke alam sage di masa mendatang? Sama halnya dengan mereka yang membawa tributor Sue, semua itu agar dia memperoleh pengalaman dan pemahaman terlebih dahulu tentang kesengsaraan surgawi. Ketiga orang itu tidak berani mendekati leluhur keluarga Gu dari dekat, jadi mereka memilih berdiri di samping Gu Changge. Pewaris suci, leluhur keluarga Gumu sungguh luar biasa.
Jian Chen adalah orang pertama yang berbicara, tetapi dia merasa aneh karena meski mereka sekarang semakin jauh dari leluhur keluarga Gu, kegelisahan di hatinya semakin meningkat. Seolah-olah dia telah memasuki inti wilayah kesengsaraan surgawi. Mungkin sebaiknya kau tetap pergi ke pihak leluhur. Gu Changge menatap awan kesengsaraan yang hampir sepenuhnya terbentuk dan berkata dengan tergesa-gesa. Sang pewaris suci mungkin tidak tahu, tetapi kita tidak dapat mendekatinya dalam jangkauan kesengsaraan surgawi. Jika tidak, kesengsaraan surgawi juga akan mengunci kehadiran kita. Resi Zhao memiliki gagasan yang sama, tetapi di tengah kalimatnya, dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Dia mendongak. Bukankah awan kesengsaraan itu berada tepat di atas kepalanya? Titik mati. Inilah pusat tepatnya, sedangkan untuk leluhur keluarga Gu, posisinya berjarak puluhan mil jauhnya, tanpa ada awan kesengsaraan yang menyelimutinya lagi. Awan kesengsaraan ini. Jian Chen berseru kaget, pupil matanya mengecil. Aku menggambarnya di sini, kata Gu Changge tanpa kemewahan menjelaskan lebih lanjut dan kemudian melanjutkan, sebaiknya kau bergegas ke sisi leluhur. Kata-katanya yang sederhana meledak di telinga ketiganya bagaikan guntur. Mereka benar-benar tidak dapat mengerti mengapa seorang kultivator alam kekosongan pemurnian kelas 6 bisa mendatangkan kesengsaraan surgawi. Itu tidak benar. Sekarang terdengar ledakan dahsyat yang benar-benar menggelegar di telinga mereka. Awan kesengsaraan sudah hampir terbentuk sempurna. Dan guntur itu menyebabkan hati mereka panik, membuat mereka ingin segera melarikan diri. Tanpa sempat bertanya lebih lanjut, Jian Chen dan Zhao Hai segera mencengkeram bahu si tua buta dan langsung berlindung puluhan mil jauhnya, di mana leluhur keluarga Gu berdiri. Benar saja, rasa takut di hati mereka lenyap saat itu juga. Ini, Jian Chen begitu terkejut hingga ia hampir tidak dapat berkata apa-apa, menatap sosok yang berdiri puluhan mil jauhnya, tergantung di perbukitan. Angin kencang bertiup, menggoyangkan jubah gelapnya. Pada saat itu awan kesusahan terbentuk sepenuhnya dan hujan deras pun mulai turun. Petir kesengsaraan pertama di dalam juga sedang terbentuk. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa hal ini terjadi? Orang bijak Zhao menyaksikan kejadian itu dengan pandangan kosong. Tuan muda, bagaimana dia bisa menggambar kesengsaraan surgawi? Apakah Tuan muda dalam bahaya? Pada saat itu, hati si tua buta berdebar kencang. Sebagai makhluk alam pemusnahan tingkat 9, merasakan aura mengerikan yang terkandung dalam kesengsaraan surgawi itu, ada perasaan yang tak terbantahkan akan datangnya malapetaka. Sekalipun Tuan Muda adalah seorang jenius, pada dasarnya dia hanya seorang pemurni alam kekosongan kelas 6. Kesengsaraan surgawi ini jelas mengincar nyawa Tuan Muda. Kematian sudah pasti, tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Seharusnya tidak seharusnya begitu. Tidak, bukan itu. Rekan Taois, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bagaimana kamu bisa terlihat begitu tenang? Jian Chen tidak dapat menahan diri untuk menoleh ke arah leluhur keluarga Gu, yang meskipun mengerutkan kening, tidak tampak terlalu panik. Sikapnya juga anehnya tenang. Pentingnya Tuan Muda Gu bagi keluarga Gu diketahui semua orang. Bahkan Jian Chen, seorang tetua sekte pedang, khawatir pada Gu Changge. Dia merasakan gelombang keputusasaan. Jadi mengapa leluhur keluarga Gu terlihat tenang, hanya menunjukkan sedikit kegelisahan. Dia pernah mengalami kesengsaraan sebelumnya. Semuanya, hentikan keributannya. Gu Haitang berbohong jika dia bilang dia tidak cemas. Dia pasti lebih peduli dengan keselamatan generasi muda keluarganya sendiri daripada orang lain. Namun apa gunanya khawatir jika dia tidak bisa mengganggu kesengsaraan surgawi? Dia hanya bisa mengerutkan kening dan mengomel sebagai tanggapan. Perkataannya membuat ketiganya, termasuk si tua buta, tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Apa maksudnya dengan, dia pernah mengalami kesengsaraan sebelumnya? Dia hanya berada di alam kekosongan pemurnian tingkat 6, bagaimana dia bisa mengalami kesengsaraan sebelumnya? Mungkinkah rumor tentang reinkarnasi abadi itu benar? Pada saat itu, Jian Chen yang menganggap ini sebagai rumor, kini mulai mempertanyakan keyakinannya. Mungkinkah kisah reinkarnasi abadi itu nyata? Namun, kekuatan kesengsaraan surgawi ini tidak lebih lemah dari terobosan ke alam sage. Bagaimana dia akan melawan? Orang bijak Zhao menyaksikan kekuatan guntur kesengsaraan yang terbentuk di dalam awan, ekspresinya menunjukkan kekalahan total.
Murid berbakat yang sangat diharapkan oleh Sekte Pedang, apakah dia benar-benar akan jatuh begitu saja? Tepat saat mereka terkejut, petir kesusahan pertama, setebal paha, menyatu sepenuhnya. Dalam sekejap, petir itu menyambar, menerangi bukit-bukit dengan sangat terang sehingga tampak hampir tembus pandang. Termasuk Gu Haitang, meskipun ada rasa tidak nyaman di mata mereka, mereka semua menatap tajam ke arah sosok itu, tidak ingin melewatkan satu hal pun, seolah-olah hanya dengan menyaksikan dengan mata kepala sendiri mereka dapat menemukan kepastian.